Pikiran kita adalah medan yang luas, tempat lahirnya kekhawatiran, harapan, ketakutan, dan kemungkinan. Namun di tengah riuhnya lintasan pikiran yang tak pernah berhenti, kita sering terjebak dalam jerat yang kita ciptakan sendiri. Pikiran negatif yang berulang, menghantui, dan membentuk lensa gelap terhadap kehidupan. Video ini bukan sekadar panduan teknis, tapi undangan untuk menyelami kedalaman batin dengan keberanian dan kelembutan. Melalui 10 kunci yang akan kita jelajahi bersama, kita tidak hanya akan membersihkan pikiran dari beban-beban lama, tetapi juga membuka ruang baru, ruang bagi kelegaan, kehadiran, dan keajaiban sederhana dari menjadi manusia yang sadar. Ada kekuatan luar biasa dalam berhenti melawan apa yang sudah terjadi. Kita sering menghabiskan energi bukan untuk menghadapi kenyataan, tapi untuk menolak bahwa kenyataan itu ada. Kita berkata dalam hati, seharusnya tidak begini, kenapa aku, atau ini bukan adil. Namun semakin kita berusaha menolak, semakin dalam kita terperangkap dalam penderitaan. Karena sebenarnya, rasa sakit bukan berasal dari peristiwa itu sendiri, melainkan dari penolakan kita terhadapnya. Menerima realitas secara radikal bukan berarti menyerah pasrah. Ini tentang berkata dengan jujur, ini yang sedang terjadi sekarang. Tanpa menambah cerita, tanpa membungkusnya dengan penilaian, hanya diam dan mengakui, beginilah keadaannya. Dari titik kejujuran inilah, ruang terbuka. Beban yang awalnya terasa menekan mulai melemah, karena kita tak lagi mengerahkan tenaga untuk bertarung dengan hal yang tak bisa kita ubah. Dan di sana, di tengah keheningan yang jujur, terbit sejenis kebebasan baru. Kebebasan untuk bernapas kembali, untuk melangkah, bukan dari tempat yang penuh resistensi, tapi dari tempat yang dipenuhi kehadiran dan penerimaan. Menerima tidak menghapus rasa sakit, tapi ia menghapus lapisan kedua dari penderitaan, lapisan perlawanan. Dan ketika lapisan ini menghilang, tiba-tiba dunia terasa lebih luas. Kita tidak lagi terkunci dalam seharusnya, tapi hadir dalam inilah adanya. Dan justru dari sini, perubahan yang sejati bisa dimulai. Pikiran bukan musuh, ia hanya belum dimengerti. Ia seperti lentera di tengah malam. Kemana cahaya diarahkan, di sanalah terang muncul. Namun seringkali kita justru mengarahkan lentera itu ke dalam lorong gelap yang menakutkan. Pikiran negatif, ketakutan, penyesalan, dan menganggap bahwa apa yang kita lihat adalah seluruh kenyataan. Padahal, cahaya itu bisa diarahkan ulang. Bukan dengan memaksanya berhenti, tapi dengan memahami sifat alaminya. Pikiran beroperasi seperti gelombang. Ia datang dan pergi. Yang menahannya tetap hanya satu, yaitu perhatian kita. Apa yang kita tolak justru akan tumbuh. Pikiran negatif yang coba diusir akan datang kembali dengan pakaian baru. Seperti anak kecil yang diabaikan, ia akan berteriak lebih keras. Maka daripada terus-menerus berusaha menghilangkan pikiran buruk, kita bisa belajar mengalihkan cahaya ke arah lain, ke hal yang bermakna, ke napas, ke syukur, ke momen ini. Bukan dengan melawan pikiran negatif, tetapi dengan membiarkannya lewat, seperti awan yang melintas di langit. Kita tidak perlu mendorong awan agar pergi, karena awan memang tidak pernah menetap. Pikiran pun begitu. Mereka datang, memberi isyarat, lalu pergi, jika kita tidak terpaku padanya. Saat kita memahami bahwa pikiran hanyalah gambaran, bukan kenyataan mutlak, kita mulai menemukan kebebasan di dalamnya. Kita tidak perlu mempercayai segalanya yang muncul di kepala. Kita hanya perlu mengamati, lalu memilih apa yang layak diberi perhatian. Dan saat perhatian kita mengarah ke hal yang menyuburkan, maka lambat laun, medan batin pun berubah, bukan karena dipaksa, tapi karena diarahkan dengan lembut. Kita sering terjebak dalam keyakinan diam-diam bahwa aku adalah isi pikiranku. Ketika pikiran berkata, aku gagal, kita merasa menjadi kegagalan itu. Saat pikiran bernada cemas, kita merasa menjadi kecemasan itu. Tapi bagaimana jika sebenarnya kita bukan pikiran-pikiran itu? Bagaimana jika kita adalah ruang sunyi yang mengamati semuanya lewat?
Bayangkan langit yang luas dan awan yang berlalu lalang. Pikiran hanyalah awan, dan kita adalah langitnya. Pikiran bisa mendung, bisa cerah, bisa berputar seperti angin kencang, tapi langit tetap utuh, tetap hadir. Inilah kebebasan sejati, menyadari bahwa pikiran bisa berbicara sesuka hati, tapi kita tidak harus selalu mendengarkannya. Deteisme bukan berarti menyangkal atau mengabaikan, melainkan hadir sepenuhnya sebagai pengamat yang sadar, seperti duduk di tepi sungai dan melihat arus berlalu tanpa harus ikut terbawa. Saat kita mampu berkata, "Ini hanya pikiran, bukan diriku," kita menciptakan ruang untuk memilih respons, bukan bereaksi otomatis. Dan dalam ruang itu, lahirlah kedamaian. Kita tidak lagi dikendalikan oleh arus bawah sadar, kita bisa menjeda. Bahkan sekejap saja, jeda itu cukup untuk mengalihkan hidup dari arah yang impulsif ke arah yang sadar. Dengan latihan, kita belajar untuk tidak larut dalam setiap cerita yang diputar ulang oleh pikiran. Kita menyadari bahwa kita bukan suara dalam kepala, kita adalah keheningan yang mendengarkannya. Dan dari tempat yang hening inilah, kehidupan terasa lebih jernih, lebih ringan, lebih benar. Di saat pikiran dilingkupi oleh awan gelap, ada satu cahaya yang mampu menembusnya dengan lembut, rasa syukur. Ia tidak datang dengan gemuruh atau kekuatan besar, ia datang dengan pelan, namun ampuh. Karena syukur dan negativitas tidak bisa hidup dalam ruang yang sama. Saat satu hadir sepenuhnya, yang lain perlahan memudar. Syukur mengubah cara kita melihat. Ia tidak menghilangkan kesulitan, tapi memberikan kacamata baru untuk memandangnya. Dalam kegelapan, syukur adalah cahaya kecil yang berkata, "Masih ada yang indah di sini." Mungkin hanya secangkir teh hangat, senyum seorang teman, atau hembusan angin di wajah. Tapi dari hal-hal sederhana itu, perspektif mulai bergeser. Melatih syukur bukan berarti memaksa diri untuk bahagia. Ini tentang mengarahkan perhatian ke apa yang masih bekerja, bukan hanya yang rusak. Ketika kita mencatat hal-hal kecil yang layak disyukuri, kita melatih otak untuk mencari terang, bukan terus menyoroti gelap. Dan lambat laun, kebiasaan ini membentuk pola pikir baru. Pola pikir yang lebih tahan terhadap badai pikiran negatif. Tak perlu menunggu momen besar untuk bersyukur. Justru dalam kesunyian, dalam kelelahan, dalam kesederhanaan, syukur paling jujur bisa lahir. Setiap pagi yang masih membuka mata, setiap napas yang tetap mengalir adalah undangan untuk berkata, "Terima kasih, aku masih di sini." Dan dalam ungkapan sederhana itu, pikiran mulai tenang. Tidak karena semua masalah selesai, tapi karena kita memilih untuk melihat hidup dari sisi yang lebih jernih. Syukur, pada akhirnya, bukan sekadar perasaan, ia adalah pilihan sadar untuk hidup dengan hati yang terbuka. Pikiran adalah pelukis, dan masa depan adalah kanvas kosong yang menanti sentuhan warna. Saat kita terus-menerus membayangkan kegagalan, kecemasan, atau penolakan, kita tanpa sadar sedang menggambar masa depan dengan warna kelabu. Tapi sebaliknya, ketika kita mulai membayangkan keberhasilan, ketenangan, dan cinta, kita sedang membuka jalur batin menuju kenyataan yang lebih terang. Visualisasi bukan sekadar angan-angan, ia adalah bentuk komunikasi dengan alam bawah sadar. Saat kita membayangkan dengan rasa yang nyata, bukan hanya seperti mimpi yang jauh, tubuh dan pikiran mulai percaya bahwa hal itu mungkin. Energi kita pun mulai bergerak searah dengan gambaran itu, membentuk keputusan, tindakan, dan sikap yang mendukungnya. Namun, kuncinya ada pada kehadiran emosi. Sekadar membayangkan tidak cukup. Rasakan seolah-olah itu sudah terjadi. Rasakan ketenangan setelah tujuan tercapai. Rasakan kelegaan saat luka sembuh. Rasakan senyuman yang terbit dari dalam, bukan karena kepastian, tapi karena harapan yang hidup. Emosi adalah jembatan antara pikiran dan kenyataan. Bukan berarti kita mengabaikan fakta hidup, tapi dengan membayangkan hasil positif, kita memberi ruang bagi kemungkinan. Kita memberi sinyal kepada semesta bahwa kita terbuka untuk kebaikan.
Dan lebih dari itu, kita mulai percaya pada diri sendiri, pada perjalanan, pada proses yang tak selalu bisa dijelaskan dengan logika. Dalam dunia yang sering dipenuhi kekhawatiran, visualisasi adalah bentuk perlawanan lembut. Bukan dengan berteriak, tapi dengan mengarahkan pandangan. Bukan dengan menolak realitas, tapi dengan menciptakan kemungkinan di dalamnya. Maka pegang kuas itu, dan lukislah masa depan yang sepadan dengan cahaya yang ingin kamu pancarkan. Emosi seringkali datang seperti badai, tiba-tiba, kuat, dan mengguncang. Tapi di balik setiap emosi, terutama yang kita anggap negatif, tersimpan energi murni, bukan musuh yang harus dilawan, melainkan pesan yang ingin didengar. Ketika kita berhenti melarikan diri dari perasaan dan mulai bertanya, apa yang ingin disampaikan oleh emosi ini? Kita sedang membuka pintu menuju transformasi batin. Marah, sedih, cemas, semua itu bukan kelemahan, mereka adalah sinyal. Mungkin marah menunjukkan batas yang telah dilanggar, mungkin sedih mengungkapkan kehilangan yang belum diakui. Mungkin cemas mengingatkan bahwa ada sesuatu dalam hidup yang butuh perhatian. Saat kita mau mendengarkan, emosi berhenti berteriak dan mulai berbisik. Dari mendengarkan, kita bisa bergerak. Emosi tak lagi hanya mendidih di dalam, tapi berubah menjadi bahan bakar untuk bertindak. Marah bisa menjadi dorongan untuk memperjuangkan keadilan. Sedih bisa melahirkan empati. Cemas bisa menjadi pemicu perencanaan dan kesiapan. Yang penting adalah tidak membiarkan emosi membekukan kita, tetapi membiarkannya menggerakkan kita dengan sadar. Mengubah emosi menjadi aksi bukan tentang positif palsu, tapi tentang kejujuran. Kita tidak menutupi perasaan dengan senyuman palsu. Kita memeluknya, memahaminya, lalu memilih, apa langkah kecil yang bisa kulakukan dari sini. Dan disinilah kekuatan muncul. Bukan karena emosi hilang, tapi karena kita belajar menari bersamanya. Kita tidak lagi takut tenggelam dalam perasaan, karena kita tahu setiap emosi yang diolah dengan sadar akan membawa kita lebih dekat pada keberanian untuk hidup sepenuhnya. Kadang kita terlalu sibuk berpikir sampai lupa bahwa kita masih bernapas. Kita lupa bahwa di balik segala kekhawatiran, ada sesuatu yang terus berlangsung dengan setia. Hidup itu sendiri, jantung berdetak, napas mengalir. Tubuh ini, tanpa diminta, tetap menjaga kita agar tetap ada, dan di sanalah keajaiban tersembunyi, bukan dalam pencapaian besar, tapi dalam kesadaran sederhana bahwa aku masih hidup. Kesadaran ini bukan teori, ia adalah pengalaman langsung. Saat kita menaruh perhatian penuh pada tarikan napas atau denyut nadi, ada sesuatu yang berubah. Dunia luar mungkin tetap gaduh, tapi di dalam, hadir ketenangan yang sulit dijelaskan. Ini bukan ketenangan karena semua baik-baik saja, tapi karena kita kembali menyatu dengan momen ini tanpa syarat. Aliveness, rasa menjadi hidup, adalah pintu keluar dari kekacauan pikiran. Ia membawa kita turun dari kepala ke tubuh, dari narasi ke kehadiran. Ketika kita benar-benar menyadari bahwa kita hidup, bahkan tanpa alasan spesifik untuk bahagia, kita terhubung kembali dengan keutuhan yang sudah ada sejak awal. Setiap napas bisa menjadi pengingat lembut, aku masih di sini. Dan itu cukup untuk melanjutkan, cukup untuk membuka ruang, cukup untuk memberi jeda dari suara-suara dalam kepala yang terus mendesak dan menuntut. Hidup tidak selalu butuh solusi, kadang ia hanya butuh disadari. Di tengah segala kerumitan, mari ingat bahwa kita masih punya akses pada hal paling mendasar, hidup itu sendiri. Dan jika kita bisa menghargai itu, bahkan sejenak, maka kita telah menemukan kunci untuk kembali ke damai yang tidak tergantung pada apapun di luar diri. Pikiran kita seperti taman. Apa yang kita tanam, itulah yang akan tumbuh. Jika kita tidak memilih benih dengan sadar, rumput liar akan mengambil alih. Pikiran negatif, kecemasan, dan ketakutan tidak selalu datang dari dalam diri. Seringkali, mereka tumbuh dari apa yang kita konsumsi setiap hari. Itulah mengapa merawat ekosistem mental bukan sekadar pilihan, tapi sebuah kebutuhan.
Setiap percakapan, setiap konten media sosial, setiap berita yang kita baca, semuanya adalah makanan bagi pikiran. Kita mungkin tidak menyadarinya, tapi paparan terus-menerus terhadap gosip, keluhan, atau berita yang menebar ketakutan bisa meninggalkan jejak halus dalam kesadaran kita. Lama-lama, kita merasa gelisah tanpa tahu sebabnya. Seolah ada kabut dalam pikiran, padahal kabut itu datang dari luar. Merawat ekosistem mental berarti memilih dengan sadar apa yang kita izinkan masuk, bukan berarti mengisolasi diri dari dunia, tapi menjadi penjaga yang bijak. Batasi asupan racun yang tak perlu, carilah percakapan yang membangun, baca hal-hal yang menyuburkan batin, dekatkan diri pada lingkungan yang mengingatkan kita pada kebaikan, bukan ketakutan. Lebih dari itu, ciptakan ruang-ruang hening dalam hidup. Seperti taman yang butuh matahari dan hujan, pikiran pun butuh waktu tanpa gangguan. Waktu untuk meresapi, bukan hanya menyerap. Di sanalah pikiran bisa bernapas kembali, di sanalah benih-benih ketenangan bisa tumbuh. Kita tidak bisa selalu mengontrol apa yang datang dari luar, tapi kita bisa memilih mana yang kita undang masuk dan mana yang kita tolak dengan lembut. Merawat ekosistem mental adalah bentuk cinta pada diri, karena pikiran yang bersih, jernih, dan lapang akan menciptakan hidup yang lebih ringan dan penuh makna. Seringkali kita tidak lelah karena bekerja keras, tapi karena terlalu melekat pada hasil. Kita berharap semuanya berjalan sesuai rencana, lalu merasa hancur ketika kenyataan melenceng. Padahal, hidup tidak tunduk pada ekspektasi kita. Ia bergerak dengan misterinya sendiri, dan justru disitulah kebijaksanaannya berada. Keterikatan menciptakan penderitaan, bukan karena hasil itu buruk, tapi karena kita tidak bisa menerimanya saat ia berbeda dari harapan. Kita ingin cinta dibalas, kerja keras dihargai, impian tercapai tepat waktu, tapi hidup dengan segala kompleksitasnya tidak selalu memberi sesuai permintaan. Maka, kuncinya bukan menghindari kecewa, tapi belajar mencintai proses tanpa menggenggam hasil. Melepas keterikatan bukan berarti menjadi pasrah tanpa arah, justru sebaliknya. Kita tetap melangkah dengan penuh cinta dan dedikasi, tapi hati kita tidak lagi tergantung pada apa yang terjadi di luar. Kita menabur dengan sepenuh jiwa, lalu melepaskan hasilnya seperti benih yang dipercayakan pada tanah. Dalam sikap ini, muncul keajaiban. Ketika kita tidak lagi mengejar hasil secara obsesif, seringkali hidup memberi kejutan indah. Bukan karena kita menyerah, tapi karena kita membuka ruang bagi kebijaksanaan yang lebih besar dari keinginan pribadi. Kita bekerja bukan untuk memuaskan ego, tapi untuk merayakan keberadaan. Dan saat hasil akhirnya tidak seperti yang diimpikan, kita bisa tetap berdiri dengan damai. Karena kita tahu, yang benar-benar penting bukanlah apa yang kita capai, tapi siapa kita menjadi selama proses itu. Ketika kita bisa mencintai jalan yang kita lalui, maka setiap langkah, terlepas dari ujungnya, sudah menjadi hadiah itu sendiri. Kedamaian sejati tidak ditemukan di masa lalu yang sudah berlalu ataupun di masa depan yang belum datang. Ia hanya bisa hadir di saat ini. Momen yang sering terlewatkan karena kita terlalu sibuk menyesali atau merencanakan. Namun, saat kita belajar tinggal di saat ini, kita membuka pintu menuju ketenangan yang selama ini kita cari. Berfokus pada satu sensasi fisik, seperti napas atau sentuhan ringan di kulit, membawa kita kembali ke realitas yang sesungguhnya. Sensasi itu adalah jangkar yang menjaga kita dari hanyut ke dalam badai pikiran yang mengamuk. Ketika pikiran mulai berkelana ke masa lalu atau membayangkan masa depan, kita cukup membawa perhatian kita ke momen sekarang. Di sanalah kehidupan benar-benar terjadi. Latihan sederhana ini bukan sekadar teknik meditasi, melainkan sebuah cara hidup. Ia mengajarkan kita untuk melepaskan cerita dan drama yang sering kita buat sendiri dalam kepala. Kita belajar melihat dunia dengan mata yang jernih dan hati yang terbuka tanpa beban penilaian atau kekhawatiran. Ketika kita tinggal di saat ini, badai pikiran yang tadinya menakutkan berubah menjadi angin sepoi yang menyejukkan.
kita menemukan ruang kosong di antara gelombang pikiran, ruang yang dipenuhi kedamaian dan keheningan. Dan di ruang itulah kita bisa bernapas lega, merasa utuh, dan benar-benar hadir. Maka, jadikanlah saat ini sebagai rumah. Dimanapun kamu berada, apapun yang terjadi, kamu selalu bisa kembali ke sini, ke momen yang satu-satunya nyata. Dalam kehadiran yang sederhana itulah, terletak kunci untuk membersihkan pikiran dari semua pikiran negatif dan menemukan ketenangan yang hakiki. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.